Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to Cakrawala Ilmu Channel. Cakrawala Ilmu membuka ruang cakrawala kehidupan. And then, let me introduce myself. My name is Intan Nurjana. I'm from Academy Nursing YPIB Majalengka. Today, we will show you about etika dalam berwirausaha. Seperti apa? Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak seorang wirausahawan yang mengabaikan betapa pentingnya etika dalam berwirausaha. Karena mereka berpikir bahwa dengan modal yang cukup, uang yang banyak, sumber daya manusia yang banyak, materi atau bahan yang tersedia, mereka akan lancar menjalankan usahanya. Padahal tidak begitu, karena etika dalam berwirausaha sangat penting diterapkan oleh seorang wirausahawan. Karena mereka butuh aturan, butuh pedoman, butuh norma yang harus diterapkan dalam kehidupan usahanya. Etika dalam berwirausaha wajib diterapkan dalam jiwa seorang wirausahawan. Karena apa? Karena etika merupakan suatu ilmu yang pelajari tentang pedoman atau aturan seseorang dalam kehidupan. Sedangkan wirausaha merupakan suatu konsep yang diterapkan untuk menciptakan inovasi dan kreativitas baru untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi, etika wirausaha merupakan suatu ilmu yang pelajari tentang aturan dalam berwirausaha untuk menciptakan kreativitas dan inovasi baru untuk memperbaiki kehidupan yang baru dan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang bertanya, ada apa aja sih etika dalam berwirausaha? Nah, kali ini Cakrawala Ilmu akan membahas 5 etika dalam berwirausaha. Ada apa aja? Yang pertama, seorang wirausahawan harus memiliki sikap jujur. Dan yang kedua, dia harus bertanggung jawab. Ketiga, disiplin. Yang keempat, suka membantu orang lain. Dan yang kelima, taat akan hukum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kejujuran. Kenapa sih seorang wirausahawan perlu mempunyai sikap jujur? Karena agar ia dapat dipercaya baik dalam berbicara ataupun tindakan. Seorang wirausahawan tidak akan maju usahanya tanpa kejujuran. Ia tidak akan lagi dipercaya oleh konsumen maupun mitra kerja lainnya. Ketika berwirausaha yang kedua, seorang wirausahawan harus memiliki sikap bertanggung jawab. Karena apa? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan, maka seorang wirausahawan harus mampu menyelesaikannya. Tidak berpatok pada kewajibannya saja, tapi ia harus menyelesaikan persoalan tersebut kepada karyawan, masyarakat atau konsumen, maupun pemerintahan. Yang ketiga, seorang pengusaha atau wirausahawan perlu menerapkan sikap disiplin. Tidak hanya disiplin dengan diri pribadi, ia harus disiplin waktu, entah waktu pembayaran akan karyawannya, waktu yang sudah dijanjikan dengan konsumennya, maupun mitra kerja lainnya. Keempat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan yaitu suka membantu orang lain. Sikap moral ini akan selalu dikenang bagi lingkungan sekitar. Ketika ada pihak yang membutuhkan bantuannya, maka seorang wirausahawan harus mampu membantu. Sikap ringan tangan ini akan terkenang baik bagi lingkungan, entah itu masyarakat, karyawan, maupun mitra kerja lainnya. Sikap yang kelima yaitu taat akan hukum. Beliau harus taat hukum, entah itu taat hukum di masyarakat maupun pemerintahan. Jadi, bagi seorang wirausahawan harus memiliki sikap jujur, taat akan hukum, disiplin, bertanggung jawab, maupun suka membantu orang lain. Tidak cukup dengan banyak uang, tidak cukup dengan banyak materi atau bahan, tidak cukup dengan banyak sumber daya manusia, tetapi etik, perilaku yang baik akan terkenang baik di masyarakat. Dikutip dalam buku Teologi Bisnis karya Profesor Cecep Sumarna bahwa cita rasa seorang entrepreneur atau wirausahawan itu adalah pemenang, mempunyai ciri dan karakter yang kuat sebagai visioner, toleran, santun, kuat, dan mampu menghadapi keadaan sekitar. Sebagai pemenang, entrepreneur tidak mempunyai sikap ego yang tinggi, karena entrepreneur akan datang kepada siapapun. Jadi, bagi mereka yang merasa kalah, mereka akan merasa khawatir terhadap mereka yang disebut sebagai pemenang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.